Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Bajuri, hasyiah dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aula ayyuradda bi fatihatil kitabi ma yashmalul basmalata wal hamdalah li'annahul munasibu li kalamil muallif liuku il basmalati wal hamdalati jami'an minhu. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib itu kan ada kata Fatihatul Kitab ya. Aku memulai kitabku ini dengan alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatul Kitab karena mencari keberkahan, mencari keberkahan permulaan Al-Qur'an ya. Jadi yang lebih baik mengartikan Fatihatul Kitab ini jangan diartikan dengan alhamdulillah saja. Tapi Fatihatul Kitab ini mencakup basmalah sekaligus hamdalah. Mengapa mencakup basmalah juga? Ya karena itu yang lebih sesuai dengan kalimat dari Fathul Qorib. Sebab penulis Fathul Qorib itu tidak hanya menuliskan hamdalah, tapi menuliskan basmalah juga. Jadi permulaan Al-Quran yang ditiru oleh Fathul Qorib itu tidak hanya alhamdulillah saja, tetapi juga bismillah. Wa yuhmalu alal iftitahi alama yasmalul haqiqiyah wal idofi. Dan pembukaan atau awalan dari kitab ini diarahkan untuk pembukaan dua sekaligus, hakiki sekaligus idofi. Hakiki adalah basmalah, idofi adalah hamdalah. Wala yunafi hadza anna dhamira fi qawlihi li annaha ila akhirih raji'un li sigotil hamdi faqat li anna auda dhamiri ala ba'dil am sa'igun wala yukhassisuhu. Jadi sebenarnya kalau kata Fatihatul Kitab ini diartikan hamdalah beserta bismillah sekaligus, itu ada satu masalah. Masalahnya adalah setelah kata Fatihatul Kitab ada kata li annaha yang dhamirha ini kembali ke sigot alhamdulillah saja. Jadi dhamirha li annaha itu kembalinya ke Fatihatul Kitab, tapi yang dimaksud hanyalah hamdalah saja. Artinya kalau Fatihatul Kitab ini diartikan hamdalah beserta basmalah, itu mestinya dhamirha maknanya juga seperti itu. Tapi faktanya tidak. Dhamirha ini hanya kembali ke alhamdulillah saja. Nah, hal itu tidak apa-apa. Mengembalikan dhamir ke sebagian lafadz yang umum itu ada banyak dalam kalam Arab. Jadi boleh mengembalikan dhamir ha ke kata Fatihatul Kitab, tapi yang dimaksud hanya hamdalah saja itu boleh. Dan itu banyak terjadi di kalam Arab. Dan dhamir ini juga tidak bisa mengkhususkan marji domirnya. Jadi bukan berarti kalau dhamir ha kembali ke Fatihatul Kitab yang hanya bermakna hamdalah saja, kemudian Fatihatul Kitab ini maknanya demikian, tidak seperti itu. Jadi marji dhamir bisa punya makna sendiri, isi dhamir juga bisa bermakna sebagiannya saja. Nah, mengapa dhamir ha ini hanya dikembalikan ke hamdalah saja? Ya karena setelah kalimat li'anaha ini kan disebutkan bahwa alhamdulillah adalah ucapan dari penghuni surga ya. Ya, penghuni surga itu ucapannya tidak ada basmalah, hanya hamdalah saja. Sehingga dhamir ha ini ya hanya bisa kembali ke hamdalah. Walaisal muradu bi Fatihatil Kitab suratal Fatihah bitamamiha li'annahu rubbama yunafihi ma ba'dahu. Jadi kata Fatihatul Kitab ini tidak bisa diartikan dengan seluruh surat Al-Fatihah ya, seluruh surat Al-Fatihah secara sempurna. Mengapa tidak bisa? Ya karena yang ditulis oleh Fathul Qorib tidak menuliskan Al-Fatihah secara sempurna, hanya alhamdulillah saja. Jadi kalau Fatihatul Kitab diartikan dengan Al-Fatihah secara sempurna, berarti nanti akan bertentangan dengan kalimat setelahnya. Qauluhu li annaha ila akhirih illatun li qaulihi tabarrukan fahuwa min babit tadqiq.
Jadi kata li'annaha ini adalah alasan dari kata sebelumnya yang berupa tabarrukan. Jadi mengapa penulis Fathul Qorib mengharap keberkahan alhamdulillah, karena alhamdulillah adalah akhir ucapan penghuni surga setelah mereka mendapatkan kenikmatan. Jadi ada alasan dari alasan ya. Itu namanya babut tadqiq ya, namanya tadqiq. Termasuk kategori tadqiq. Wa huwa isbatud dalili bidalilin akhar. Tadqiq adalah memberi alasan dengan alasan yang lain. Jadi tabarrukan ini sudah alasan, alasan ini diberi alasan yang kedua, itu namanya tadqiq ya. Au dzikru syai'i ala wajhin fihi diqah. Atau tadqiq juga bisa diartikan dengan menyebutkan sesuatu dengan terperinci, menyebutkan sesuatu dengan sangat detail sekali ya. Diqah ini mana asalnya kan lembut ya, mana aslinya lembut, tapi yang dimaksud ya menerangkan sesuatu secara mendalam, secara mendetail. Wa qad istamala hadhil illatu ala thalathati umur. Di alasan dari penulis Fathul Qorib itu cakupannya 3 ya, isinya 3. Jadi alasan itu isinya 3 ya. Ini kalau tidak membaca Fathul Qoribnya ya bingung. 3 itu kan maksudnya adalah setelah kata li'annaha itu kan disebutkan bahwa alhamdulillah merupakan permulaan dari setiap sesuatu yang baik. Itu 1. Yang kedua, alhamdulillah adalah akhir dari permintaan yang dikabulkan. Jadi kalau kita minta sesuatu itu sunnahnya diakhiri dengan alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah adalah akhir dari permintaan penghuni surga. Jadi alasannya 3. Maksudnya setelah kata li'annaha itu ada 3 alasan yang disebutkan. Wa dhamiru raji'un li sighatil hamdi lakin ma'aziyadati rabbil alamin. Dan dhamir di kata li'annaha itu kembalinya ke sigot alhamdulillah ya. Tapi dengan menambah kata rabbil alamin, dengan menambah kata rabbil alamin. Jadi sigot hamdalah itu kan sebenarnya hanya alhamdulillah, hanya alhamdulillah saja. Tetapi untuk menyesuaikan dengan kalimat seterusnya, tidak bisa dhamirha hanya dikembalikan ke alhamdulillah, tetapi harus ditambah rabbil alamin. Mengapa harus ditambah dengan rabbil alamin? Akhdan min qaulihi wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sawab ya. Jadi kalimat setelahnya kan disebutkan bahwa alhamdulillah itu merupakan akhir permintaan para orang-orang mukmin di surga nanti. Lianna akhirat da'wahum fiha alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalimat yang diucapkan oleh penghuni surga setelah mereka mendapatkan keinginan mereka itu tidak hanya alhamdulillah, tetapi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi supaya dhamirha itu sesuai dengan kalimat wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah, maka marji dhamir itu tidak cukup dikembalikan ke sigot alhamdulillah, tetapi harus ditambah dengan rabbil alamin. Qauluhu ibtida'u kullin ila akhirih wa qauluhu wa khatimatu kulli du'ain ila akhirih wa qauluhu wa akhiru da'wal mu'minina ila akhirih ahbarun salasatun an anna fi qaulihi li'annaha. Jadi yang dimaksud 3 alasan ya ini tadi. Ibtida'u kullin ini alasan pertama, kemudian khotimatu kulli du'a ini alasan kedua, akhiru da'wal mu'minin ini alasan ketiga. Dan 3 kalimat ini ketiganya menjadi khobar dari huruf anna ya, huruf anna yang ada di kalimat li'annaha. Jadi khobar itu kan tidak hanya 1. Maksudnya khobar itu boleh lebih dari 1 ya. 1 mubtada, 1000 khobar itu boleh. Wa akhbaru bisnani aw bi aktsara an wahidin kahum saratun suara. Jadi boleh ya. 3 kalimat ini statusnya sebagai khobar dan itu boleh, tidak pelanggaran nahwu ya.
Eh, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Wa makna kauniha wallahu a'lam bishawab.